ini guys, bisa dilihat pori-porinya. Ini pori-porinya kalau saya lihat ini alhamdulillah sudah bagus sebenarnya ini. Jadi ini pori-porinya sudah bagus, tinggal nanti kita raba-raba lagi, kita coba-coba beberapa kali buat martabaknya agar kita tahu persis bagaimana pengapian untuk kompor yang dilapisi dengan seng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini kita akan coba praktek melapisi kompor dengan seng. Karena selama ini kami tidak pernah pakai seng di atasnya kompor. Jadi setelah kompor langsung kita pakai loyang. Selama ini kami selalu seperti itu, jadi tanpa ada lapisan seng di bawahnya loyang. Tapi untuk kali ini kita akan coba lapisi seng di atasnya kompor atau di bawahnya loyang. Kira-kira hasil martabaknya seperti apa, nanti kita akan coba. Tapi untuk kali ini karena ini hanya praktek dan belum ada persiapan seng, jadi kali ini saya coba pakai saringan panci. Nah, ini guys, ini saringan panci bekas. Ini akan kita simpan atau kita taruh di atasnya kompor. Jadi hasilnya nanti seperti apa kita akan lihat bersama-sama. Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai, karena sementara ini kita lagi buat adonan. Mungkin kita nggak perlu resting, atau mungkin kita resting sekitar 5-10 menit saja. Setelah kita buat adonan, nanti kita akan langsung coba hasilnya seperti apa kompor yang dilapis dengan seng. Tapi sebelum lanjutkan videonya, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Martabak Ulan 99, di like, di share. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu dari semua pertanyaan yang ada. Jadi silahkan di subscribe channel Martabak Ulan 99 agar kami juga lebih bersemangat dan bersemangat lagi untuk membuat eksperimen, membuat resep-resep tentang martabak. Ternyata pemantiknya kompor ini sudah rusak ya guys, jadi harus dipancing dulu. Ya, nanti insya Allah besok baru diperbaiki. Kita
Kita coba pakai api yang paling besar dulu karena ini baru menyala, jadi kita pakai api yang paling besar dulu. Ini api yang paling besar ini. Kita coba sekitar 3 menit. Baru setelah 3 menit kita pakai api standby, api yang paling kecil sekitar 5 menit. Baru nanti kita akan cetak martabaknya. Jadi ini saya lihat di belakang juga adonannya sudah mau jadi. Ini saya lihat sudah dikasih baking powder sama soda kuenya. Jadi mungkin setelah ini 3 menit nanti dikasih api kecil 3 menit, insya Allah ini martabaknya sudah bisa dicetak. Untuk pengapian ini guys, kami tidak skip, tidak percepat juga videonya, supaya kita bisa tahu berapa menit loyang bisa cukup panas setelah dikasih pelapis seng atau pelapis ini saringan dari panci. Jadi kita tidak percepat videonya agar kita sama-sama tahu kira-kira berapa menit. Untuk loyang biasa ukuran 24 di bawah, 26 di atas. Jadi yang mau bertanya kalau loyang semi atau loyang premium itu berapa menit, terus terang kami tidak bisa jawab karena kami pakai loyang biasa. Kalau loyang biasa yang dulu di video kami yang lain itu 3 menit plus 3 menit, dalam artian 3 menit besar lalu 3 menit lagi api standby atau api kecil, itu insya Allah sudah cukup untuk loyang sudah cukup panas. Dan kompor sendiri kami masih pakai kompor yang lama, kompor Rinnai dengan tipe RI602A. Kompor yang kami pakai selama ini ya memang seperti itu. Ini kompor yang kami anggap sudah cukup bagus. Guys, sepertinya ini sudah sekitar 3 menit. Lalu kita kecili apinya. Nah, ini bisa dilihat. Ini pakai api standby. Nah, ini aduh nggak kelihatan. Nggak kelihatan guys, saya coba kasih dekat lagi. Nah, ini posisinya apinya api standby. Aduh, kita kembalikan lagi seperti tadi. Kita akan coba juga sekitar 3-5 menit guys pakai api standby ini, baru kita akan coba tes. Kalau ini dilihat ini sudah cukup panas, tapi mungkin ini belum stabil, jadi kita biarkan pakai api standby sekitar 3 menit dulu.
Guys, kalau saya pegang ini insya Allah sudah cukup panas ini loyangnya. Jadi ini sudah bisa dicetak martabaknya. Tapi biar kami siapkan dulu bahan-bahannya. Nggak apa-apa, kita kasih lebih saja. Api standby sekitar, ini kan sudah sekitar berapa? Sekitar 4 menit. Nanti kita coba sekitar 5, 6, 7 menit baru kita cetak martabaknya, supaya adonannya juga di resting lebih lama, karena adonannya baru sekitar 3 menit ini selesai dibuat adonannya. Jadi kita tunggu saja sekitar 10 menit baru kita cetak. Oke guys, kita akan coba cetak martabaknya. Tapi seperti biasa kita lap dulu pakai sedikit terigu. Karena bagi kami terigu ini sangat membantu agar martabak tidak matang dari tengah. Karena banyak yang bertanya kenapa martabaknya matang dari tengah, di pinggirnya biasa malah bantet. Makanya kami sarankan yang ada kejadian seperti itu bisa loyangnya dilap pakai sedikit terigu, insya Allah itu membantu. Kita akan cetak. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita pakai api yang paling besar.
Guys, ini hasil sementaranya. Sepertinya kalau saya lihat tadi waktu adonan saya tuang, loyang tidak bunyi, artinya itu loyang masih kurang cukup panas. Jadi karena ini baru percobaan, jadi kita masih meraba-raba. Tadi kita panasin dengan pakai api besar sekitar 3 menit. Jadi mungkin ya, kalau kita pakai api besar sekitar 5 menit, baru kita pakai api standby sekitar 5 menit, insya Allah sudah pas. Karena menurut kami tadi ini belum terlalu panas, belum cukup panas loyangnya, tapi kita akan coba lihat saja. Ini sudah bisa dikecili apinya, tapi kita pakai api sedang saja, bukan pakai api standby, karena tadi loyang juga masih belum cukup panas. Nah, ini pakai api standby di sini. Kalau pakai api sedang, kalau api standby dia posisinya di sini. Kalau api sedang posisinya di sini dia. Ini posisinya apinya masih api sedang. Kita akan coba menggunakan api ini sampainya martabaknya matang. Ini sudah bisa dikasih gula. Kita coba kasih gula. Kita biarkan sebentar, setelah itu baru kita tutup. Ini bisa kita tutup. Nah, setelah itu baru kita pakai api standby. Ya, ini cukup. Kita pakai api standby. Jadi api begini, kalau sudah ada pembeli lagi, setelah kita angkat martabaknya, ada pembeli lagi, langsung bisa kita cetak. Nggak perlu lagi dipanasin, nggak perlu lagi dibesarin kompornya. Ini sudah matang guys, bisa kita bisa kita angkat. Ini cukup bagus. Matangnya dari pinggir, pori-porinya keluar dari pinggir, itu menandakan bahwa martabak bagus. Dengan alat itu juga bagus. Tapi kalau saya lihat ini kulitnya cukup keras, atau mungkin karena tadi loyang kurang cukup panas, jadi kulitnya agak keras. Jadi kita tutup dulu pakai ini. Ini kita tutup sekitar 1 menit ya guys, karena tadi saya lihat agak keras. Jadi kita coba tutup sekitar 1 menit, lalu kita lihat bagaimana tekstur kulitnya, apakah dia masih keras atau sudah lembut. Ini saya lihat jam, menitnya ini ya, kita tutup 1 menit lah sekitar itu. Oh, dilawan ya.
sudah 1 menit. Teksturnya sudah cukup bagus. Ini sebenarnya kalau dilihat ini, kita kasih saja margarin supaya dia cepat mencair sebelum martabaknya dingin. Ada beberapa kemungkinan kenapa kulit martabaknya ini kalau kita pakai apa namanya itu lapisan seng di atasnya kompor tadi, ada beberapa kemungkinan. Pertama, tadi waktu kita tuang adonannya apa namanya loyangnya belum cukup panas sehingga membuat kulitnya agak sedikit keras, tapi setelah setelah ditutup selama sekitar 1 menit ini kulitnya sudah tidak keras lagi. Kedua, bisa jadi kulitnya keras karena tadi memang adonan ini hanya di roasting sekitar 5-10 menit saja, atau memang tadi bahkan tidak sampai 10 menit. Jadi ada kemungkinan memang seperti itu. Jadi ini saya lihat juga martabaknya juga masih kurang sedikit ngembang, tapi alhamdulillah sudah cukup bagus, sudah bisa untuk dijual kalau model-model seperti ini. Ini sudah cukup bagus. Dan ini kemungkinan yang lain karena ini kan baru praktek, jadi kita masih meraba-raba dulu bagaimana pengapian yang pas untuk kompor yang dilapisi dengan seng. Ini kita akan coba potong dulu martabaknya, dan lalu kita lihat hasil dari pori-porinya. Guys, bisa dilihat pori-porinya. Ini pori-porinya kalau saya lihat ini alhamdulillah sudah bagus sebenarnya ini. Jadi ini pori-porinya sudah bagus, tinggal nanti kita raba-raba lagi, kita coba-coba beberapa kali buat martabaknya agar kita tahu persis bagaimana pengapian untuk kompor yang dilapisi dengan seng. Nah, ini dia hasilnya. Warna kulit juga bagus. Ini setelah ditutup sekitar 1 menit tadi, sampai sekarang mungkin sekitar beberapa menit karena dipotong juga. Ini hasilnya alhamdulillah. Ini bagus, pori-porinya mantap, alhamdulillah. Ini juga bisa dilihat semua. Nah, ini juga, ini di pinggirnya juga. Nah, ini juga, ini bisa dilihat semua guys. Ini adonan yang bisa dibilang tanpa di roasting, tapi alhamdulillah hasilnya sudah cukup bagus. Meskipun ini juga baru percobaan, kita pakai kompor yang dilapisi dengan
apalagi namanya dengan seng. Guys, kami kira video kali ini cukup sampai di sini. Sekali lagi kami selalu ingatkan dan tidak bosan-bosan kami selalu ingatkan bahwa subscribe itu gratis. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Martabak Ulan 99, di like dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.